Bab 1562. Cenayang. Keberanian macam apa ini? Anak ini terlalu gila dan tidak waras. Pemuda itu sangat ingin menyampaikan transmisi suara kepada orang lain. Selama mereka mengetahui kultivasi Erikin dan formasi sihir, maka orang lain bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, Erikin bisa melihat melalui pikiran pemuda itu sejak lama. Matanya dingin, dan cahaya pedang menyembur keluar dengan pedang Kingtong, dan langsung menembus tubuh pemuda itu. Dia jatuh ke tanah dengan satu pukulan, dan bahkan jiwanya langsung dipotong oleh pedang ini. Erikin mengambil pedang dengan raut acuh tak acuh, mengambil tas penyimpanan pemuda itu, berbalik dan pergi. Untuk membunuh orang ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Ini lapangan pembunuhan, dan aku sudah mengingatkan mereka jikalau mereka masuk dan bunuh diri, maka mereka sudah harus siap dibunuh. Alasan pemuda ini melihat halusinasi secara alami adalah karena formasi sihir Master Abadi Rui yang terhubung dengan formasi kabut putih. Dalam formasi langit fusi dari keluarga Qin, Erikin menghabiskan jutaan poin kontribusi untuk mengingat Master Abadi Rui menyelesaikannya. Master Abadi Rui adalah terbaik dalam formasi sihir, dan Erikin tentu saja tidak akan melewatkannya. Meskipun sebagian besar pemikirannya sepanjang jalan pertama pada ilmu pedang tiga gaya, dan kemudian pada metode kultivator toksin, Erikin memiliki sesuatu tentang formasi sihir. Memahaminya, dan dalam waktu singkat, dia berhasil mempelajari beberapa formasi sihir yang paling diminati. Walaupun basis kultivasi Erikin tidak tinggi, tetapi ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui, ditambah kabut putih yang menutupi, lawan sama sekali tidak menyadarinya. Formasi sihir itu ada, ini juga memberi kesempatan pada diri sendiri. Tidak mudah membunuh fase transendensi dengan fase distraksi yang dimiliki Erikin. Dia mengubah bagian lain dari formasi sihir menjadi formasi labirin sederhana. Dalam waktu singkat, mereka memburu 3 orang dengan cara yang sama. Boom! Melihat Tek Giok di pinggangnya kembali pecah, Ganyu yang berdiri di kabut putih menunjukkan ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Sebagai pemimpin rakyat, kartu Giok ini berisi vitalitas para adik seperguruan ini. Kartu giok tersebut rusak, yang berarti orang-orang tersebut telah meninggal. Dia bahkan tidak melihat lawan-lawannya, tetapi sudah mati 3 orang terlebih dahulu. Bagaimana orang ini melakukannya? Dia hanya mengirimkan transmisi suara sementara kepada orang lain untuk memberitahu mereka jika mereka aman di sekitarnya. Pada saat yang sama, Ganyu masih terus berpikir. Kematian ketiga adik seperguruan ini terjadi silih berganti, dan ada jeda waktu di antara mereka, yang menunjukkan jika pihak lain tidak menggunakan cara untuk membunuh mereka bersama-sama. Mungkinkah itu seorang kultivator yang pandai membunuh? Ganyu mengembangkan Reiki dan kerohanian secara maksimal, dan pada saat yang sama terus berpikir dalam benaknya. Dia bisa menjadi murid Sekte Qiyun. Selain kekuatannya, pikirannya secara alami juga sangat fleksibel. Tidak, aku berjalan dalam kabut begitu lama. Masuk akal jika meskipun kecepatannya tidak cepat, aku sudah mencapai ujung sisi lain, tetapi tidak adik seperguruan yang melihatnya. Ganyu menghentikan langkahnya tiba-tiba, matanya bersinar dengan warna sedingin es. Itu formasi sihir. Sialan. Tidak heran orang ini tetap di formasi, ternyata ada formasi lain di dalam formasi. Memikirkan hal itu, Ganyu segera melakukan transmisi suara kepada orang lain, agar semua orang bisa mengembangkan kerohanian secara maksimal. Sekarang, lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Ganyu mencibir. Mengetahui metode yang digunakan pihak lain, karena ini adalah formasi sihir, ada lebih banyak solusi yang bisa diterapkan. Tapi sebelum dia bisa bahagia, dia mendengar teriakan lain dari dalam kabut putih. Tidak hanya satu, tetapi 2 teriakan terdengar hampir bersamaan.
Kakak seperguruan, hati-hati, kultivator sialan ini adalah kultivator toksin. Tempatku menerobos masuk ke dalam, tanahnya penuh dengan serangga beracun. Ah! Sebelum seorang kultivator sekarat, dia tidak lupa mengingatkan Gan Yu dalam teriakannya. Formasi sihir, kultivator toksin. Gan Yu sedikit bingung saat mendengarnya, tapi apa yang membuatnya semakin bingung? Saudara kakak seperguruan, selamatkan aku, kultivator ini mengejarku, dia menggunakan metode mematikan, aku tidak bisa melihat kultivasinya. Metode ini sangat kuat, dia mematahkan tulangku dengan satu pukulan. Tunggu, apakah kamu berbicara tentang orang yang sama? Gan Yu benar-benar runtuh kali ini. Untuk sementara, divisi formasi sihir dan kemudian kultivator toksin, bahkan sekarang pemurnian tubuh telah muncul. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cahaya dingin melintas di wajahnya, dan telapak tangannya terbalik, batu giok kuno berbentuk seperti bola mata muncul di telapak tangannya. Kemudian dia menekan dua jari di tengah alisnya dan menekan bola mata giok kuno di kulit. Di bawah hiruk pikuk Reiki, bola mata dan kulit pemuda ini secara bertahap menyatu. Setelah mendengus menyakitkan, Gan Yu mengendurkan lengannya, dan mata ketiga muncul di alisnya. Kamu yang memaksamu menggunakan mata cenanyangku ini. Gan Yu mendengus dingin, matanya terbuka, dan 1000 cahaya ilahi segera ditembakkan, dan dimanapun dia melihatnya, dia menerobos rintangan. Jadi di sini. Setelah memindai, Gan Yu menyadari jika setelah berjalan lama, dia hanya memasuki jarak 10 meter di dalam kabut putih. Dan 100 meter jauhnya, seorang lelaki tua sedang duduk di tanah, matanya sedikit terpejam, seolah ada sesuatu yang bergerak. Pada usia ini, tidak heran semuanya lebih baik. Gan Yu menyipitkan matanya, dan dengan bantuan kecemerlangan yang dilepaskan oleh mata dewa, dia bergegas menuju lelaki tua itu. Kamu orang bodoh. Pria tua bermata segitiga itu membuka matanya sedikit, dan melihat Gan Yu yang bergegas ke arahnya, hampir menyemburkan darah karena marah. Lihat dengan jelas, apa memang aku pemiliknya atau bukan? Awalnya dia mengira jika selusin orang bergegas ke kabut putih, maka dia memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak berharap pihak lain bergegas untuk bunuh diri. Dia akhirnya mengerti sekarang apa yang dimaksud Eric Kin dengan orang-orangan sawah. Di mana orang-orangan sawah berkuda ini? Ini menggunakan dirinya sebagai tameng. Orang tua itu berjuang mati-matian, berusaha melepaskan kendali dari 3 segel klan iblis, tetapi untuk sementara, segel itu tidak bisa dilepas. Melihat Gan Yu terbang mendekat, sebuah pedang menembus dadanya. Mungkin karena jejaknya rusak, lelaki tua itu tiba-tiba merasa bisa berbicara. Pikiranmu dangkal sekali, aku hanya tahanan, bukan pemilik sebenarnya. Lelaki tua itu langsung mengutuk. Apakah kamu orang itu? Gan Yu sempat dibuat tercengang sejenak, dan kepalanya juga tercengang. Menurut alasan yang dia katakan, pria dengan segel melekat pada tubuhnya merasa sangat licik dan berhati-hati, dan tidak mungkin untuk duduk di sini dan menunggu kematian. Menyerah pada perlawanan, membuatnya melewatinya dengan pedang dan terluka parah. Apa tujuan yang dia miliki sebenarnya? Tapi ada apa dengan seberkas cahaya? Ekspresi di wajah Gan Yu terlihat dingin lagi. Lelaki tua itu tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa melihat dengan jelas sebelum itu. Lelaki tua itu memancarkan cahaya yang membubung ke langit, yang merupakan manifestasi dari jejaknya. Tetapi setelah mengatakan ini, pemuda itu tiba-tiba menemukan jika cahaya pada lelaki tua itu telah menghilang. Masuk perangkap. Dengan rasa dingin di hatinya, dia tiba-tiba menoleh. Mata dewa di tengah alisnya menyapu. Sebuah hantu secara bertahap kabur, dan tujuannya adalah dirinya sendiri. Pada saat kematiannya, pemuda Gan Yu meminumnya sedikit,
dan reiki seluruh tubuhnya meledak seperti air laut, mengembun menjadi pusaran air hitam di depannya. Sosok Eric Kin muncul, dan pedang Kingtong langsung tertarik oleh pusaran lalu bergeser sedikit. Itu gagal menembus kepala pemuda itu, tetapi hanya berhasil melewati bahunya. Setelah melarikan diri, pemuda dengan mahkota batu giok memegang bahunya dengan tajam dan mundur. Ketika dia melihat Eric Kin, matanya penuh kejutan. Bersambung.